Generasi ini sangat mungkin nanti untuk bisa hidup seperti apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur mereka, para wali-wali Tuhan, para wali-wali Allah yang mempunyai masa hidup lebih dari 100 tahun, 120 tahun, bahkan 150 tahun. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini di video ini saya akan membagikan hikmah dari sebuah perjalanan yang beberapa waktu lalu kita tempuh, bahwa di hari ini kita menghadapi sebuah keberadaan dunia yang penuh dengan goncangan, keadaan dunia yang penuh pengkhianatan, keadaan dunia yang penuh dengan kebencian dan perselisihan. Tapi di balik itu semua kita memiliki optimisme ke depan bahwa ada sebuah generasi baru yang akan membangun peradaban baru tentang budaya keplanetan yang lebih mulia, yang lebih mempunyai kesadaran tentang spirit, tentang keilahian. Suatu ketika, saya dan beberapa rekan melakukan liputan ke sebuah candi, tepatnya di Candi Cetro. Di waktu malam hari kita berusaha untuk masuk ke kawasan tersebut melalui pintu gerbang utama. Dan sesuai dengan dugaan, kita tidak bisa masuk karena memang bukan jam kunjungan. Dan kita baru pertama kali ke sana dan kita tidak punya akses bagaimana caranya masuk untuk melakukan sedikit ritual masuk ke dalam candi. Namun bertepatan dengan kita ingin masuk ke sana, ada rombongan yang juga ingin melakukan ritual masuk ke dalam kawasan Candi Cetro. Kita berusaha untuk melakukan komunikasi dengan beliau-beliau. Singkat cerita, kita malah justru diajak masuk ke sana. Dengan senang hati kita ikut, meskipun kita juga merasa sungkan kita hanya akan mengganggu ritual mereka karena kita orang yang baru kenal. Satu hal yang saya garis bawahi dari percakapan kami dengan salah satu pemimpin spiritual tersebut, mengatakan bahwa beliau cukup kaget dengan ada fenomena generasi muda hari ini tertarik dengan dunia spiritual, atau beliau ini sebenarnya cukup ragu sebelumnya bahwa generasi setelahnya akan ikut terjun, akan menggeluti atau tertarik ke dunia spiritualitas. Saya langsung teringat dengan sebuah proyeksi dari tanda kutip orang pintarnya Amerika, namanya Edgar Cayce. Beliau pernah meramal atau memproyeksikan bahwa di abad 21 nanti akan ada kesadaran baru yang lahir dari sebuah generasi. Jadi ada satu momen di mana spiritualitas dan ilmu pengetahuan yang selama ini tidak bisa bersatu oleh generasi ini akan dibawa pelan-pelan mereka menuju titik temu, sehingga mereka bisa saling bersinergi dan membangun peradaban yang mulia. Satu hal yang menggembirakan dari proyeksi ini adalah generasi ini sangat mungkin nanti untuk bisa hidup seperti apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur mereka, para wali-wali Tuhan, para wali-wali Allah yang mempunyai masa hidup lebih dari 100 tahun, 120 tahun, bahkan 150 tahun. Karena generasi ini meyakini bahwa manusia adalah satu bagian dari sebuah medan energi
yang tidak terpisahkan atau saling terkait antara fisik, spiritualitas, dan mental, sehingga mereka holistik dan seimbang. Mereka mempunyai kehidupan yang seimbang karena mereka memiliki pandangan yang jauh lebih holistik dibanding kesadaran-kesadaran lama, keyakinan-keyakinan lama. Karena generasi ini pasti menentang dengan keyakinan-keyakinan lama yang membuat peradaban pada peradaban yang paling rendah sepanjang era manusia ada di bumi, sehingga mereka tergelitik untuk bangkit secara spirit, atau biasa disebut dengan spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Mereka ini akan hidup secara holistik, mereka ini akan hidup secara utuh antara spiritualitas, fisik, dan mental secara psikologis, sehingga mereka membawa peradaban yang luhur, peradaban yang mulia ke depan di bumi ini. Satu yang menarik bagi saya bahwa di satu kejadian di malam itu saya bisa menarik beberapa benang merah antara beberapa proyeksi, hanya satu perkataan dari satu kalimat dari salah satu pemimpin spiritual ini bisa saya tarik benang merah dengan sebuah proyeksi dari barat. Saya juga bisa tarik proyeksi itu dari mitos di Candi Ceto itu sendiri, bahwa di Candi Ceto ini adalah tempat untuk mengabadikan sebuah sabda yang itu fenomenal di Nusantara ini, yaitu sabda yang dikeluarkan oleh Eyang Sabda Balon, bahwa nanti akan lahir sebuah kesadaran baru, akan lahir sebuah keyakinan baru di generasi Nusantara ini yang menitik beratkan pada budi. Meskipun redaksi yang selama ini dipakai adalah lahirnya agama Budi, saya tidak ingin menggunakan redaksi agama itu ya. Saya lebih menyukai itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan generasi baru ke depan yang mementingkan didik. Jadi satu hal yang terjadi di malam itu bukan sebuah hal yang kebetulan, tapi ada sinkronitas, bahwa membuktikan perkataan dari JC bahwa kita ini hidup saling terkait. Kita hidup pada jejaring ilahi, kita berada pada medan energi yang sama antar manusia dengan manusia yang lain, karena kita hidup pada satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang disebut dengan jejaring ilahi atau the divine matrix. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.